Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG Universitas Riau tahun 2023 kategori 1 dengan NIM 2205438383. Terima kasih perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya? Baik. Siapa yang nggak masuk nak? Dimas. Kenapa? Sakit. Cuma satu orang itu aja? Ya. Kita doakan ya biar Dimas cepat sembuh dan cepat kembali ke sekolah. Ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Randy. Silakan Randy. Siap, ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Program mengaji setelah maghrib dan juga program literasi di sekolah membacakan ayat-ayat pendek terlebih dahulu. Kajul, silakan. Surat apa? Wadduha. Wadduha, ya, silakan. Situ aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau syafa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatima fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Bismillahirrahmanirrahim. Umur aja, Pak. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akan mengulas sedikit untuk Kajul tadi, untuk pelafalan pembacaannya itu harus lebih jelas lagi ya. Jangan sampai yang ain itu alif itu bersama pengucapannya dengan ain. Kalau alif itu a, kalau ain itu ain gitu ya. Ya, dan untuk yang rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Putri. Silakan Putri ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo
pembelajaran 1, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2-nya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah mengamati teks dongeng yang akan Ibu sajikan nanti, peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan percaya diri. Yang kedua, dengan penugasan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan teliti. Yang ketiga, setelah mengamati media gambar, peserta didik dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan mandiri. Yang keempat, dengan diskusi, peserta didik dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati video gerak ayam, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu gerak tari dengan mandiri. Yang keenam, dengan diskusi, peserta didik dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu gerak tari dengan percaya diri. Membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yaitu lafal. Lafal itu menggunakan kata dengan tepat. Jadi jangan belepotan ya. Ngomongnya jangan belepotan. Terus menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata, bukan diheja, tapi harus lancar membacanya. Intonasi. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya suaranya datar. Yang kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Nah, nanti kalau jumpa tanda koma, itu harus berhenti sebentar, lalu dibaca kembali. Kalau dia tanda titik, harus berhenti. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Kalau di dalam dongeng itu nanti bahasanya sedih, ya muka kita harus nampak sedih. Kalau di dongeng itu bahasanya gembira, wajah kita harus gembira. Jangan nanti bahasanya di situ gembira tapi kitanya sedih. Kan kita sesuai ya kan? Ya. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suaranya pun harus lantang. Jangan seperti orang berbisik-bisik. Halo anak-anak ibu semua. Silakan simak ya. Hari ini mari kita belajar tema 2. Subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca buku dongeng tentang ayam jago. Nah di sini udah ada cerita atau dongeng, yaitu judulnya Ayam Jago Baru. Pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok.
Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian riuh bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Dongeng ini bersumber dari rumah-dongeng.com. Sekarang kalian bisa mempraktekkan membaca dongeng tersebut sesuai dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan suaranya yang harus lantang. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Ia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam dengan tegas berlarian keluar. Mereka mulai menggayus-gayus mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Jago tadi berkokok. Itu tandanya hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Seharusnya membaca dongeng tadi itu sesuai dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan juga suaranya yang lantang. Tapi setelah Ibu lihat, masih ada beberapa orang yang membaca seperti membaca biasa. Jadi tidak ada intonasinya, tidak ada ekspresinya, dan juga suaranya masih pelan. Di sini kita tahu ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Di antaranya telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Telur bisa dikonsumsi oleh kita, dijadikan makanan setiap hari. Begitupun dengan daging. Kulitnya bisa dibikin makanan juga. Dan bulunya bisa dibikin untuk alat kebersihan, yaitu seperti kemoceng. Nah, di sini ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Perkalian terdefinisi untuk seluruh bilangan di dalam suku-suku perjumlahan yang diulang-ulang. Sifat komutatif juga disebut dengan sifat pertukaran. Apabila ada penjumlahan atau perkalian 2 buah bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya akan tetap sama. Di sini Ibu bikin contoh. 12 dikali 5 sama dengan berapa? 60. Dan 5 kali 12 pun hasilnya 60.
Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu dinamika gerak tari. Dinamika adalah segala sesuatu perubahan di dalam tari karena adanya variasi-variasi di dalam tari. Naik turunnya suasana tarian menentukan struktur tarian. Sebuah tarian yang dapat menciptakan kejutan kecil yang dapat penonton penasaran untuk terus menyaksikannya dan dapat ditangkap maksudnya. Maka dia telah memakai dinamika sajian tari. Cepat lambatnya gerakan atau tempo, cepat lambatnya atau tebal tipisnya iringan, juga kontras atau harmoninya antara gerakan dan iringan, juga kontras atau harmoninya antara gerakan dan iringan termasuk dinamika. Mari kita lihat lagi video kita tadi. Nah, jika kelompoknya dibedakan atau dibuat berbeda, di sini ayam jagonya pun tentu jumlahnya akan berbeda. Di sini kelompok ayamnya dibagi menjadi 6, maka dalam satu kelompoknya ada 2 ekor ayam. Penulisan lambang bilangannya yaitu 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Nah, Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Dia sering tersenyum senang saat melihat ayamnya mengepakkan sayapnya. Dia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Yuk, kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Ayo, berdiri tegak. Tekukkan kedua siku di samping badan. Gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gimana? Ini ya. Nah, habis itu gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nah, itu ada senamnya untuk senam mengepakkan sayap ini. Bisa kan? Bisa. Nah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi tak semakin lama semakin cepat.
Siapa nanti yang ibu sebutkan tolong ke depan. Ya. Kajul. Kajul. Fatimah. Putra. Yang satu lagi ke depan. Ya. Yang kedua, Putri. Putri, Anissa, Irfan, Fauzan. Di sana. Yang ketiga, Aldi. Nih. Randy. Zahro. Sini aja, sini. Nah, ini sisanya yang terakhir itu kelompok. Berapa kelompok nih? 4. Berikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Kerjakannya. Lembar kerja tersebut tadi kan tentang dongeng. Di situ ada dongeng, kalian baca dulu dongengnya. Dan untuk soalnya itu mengisi teka-teki silang. Ya. Yang pelajaran bahasa Indonesianya itu teka-teki silang. Jawabannya sesuai dari dongeng yang sudah kalian baca. Dan yang lembar kerja kedua itu diisi sesuai materi perkalian tadi. Nah ini ya, hanya ada 2 lembar kerja saja. Ditulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Ya. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Benda yang dilihat ayam jago itu bulan purnama. Nah, soal nomor 1 menurun apa? Burung yang mencari makan di malam hari. Kan ada di dalam dongeng tadi apa? Kalian tulis 1 kotak 1 huruf. Nah, gitu. Nah, ya betul. Lanjut lagi nomor yang lainnya. Kan suasana malam hari terang kah? Gelap kah? Ini loh nomor 5. Iya, nomor 5. Masa. Ayo. Terserah. Mau salah mau betul kalian tulis aja di situ. Kalau sekiranya udah pas jawabannya tulis. Ini nomor 5 nih, nomor 5 ini kesini dia. Baca semua ini. Sudah. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. 1 kelompok. Ayo, kelompok 1 dulu. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok. pertama. Ya, silakan lembar kerjanya yang tadi. Yang 1 bulan purnama. Ya, yang nomor 1 menurun. Ya, nomor 1 menurun apa? Ya, nomor 2. Lomba ayam. Ya, terus Halaman 15. Penulisan nama bilangan 5 kali 3 sama 15. Jadi 5 kali 3 sama 15. Nomor 2. Penulisan nama bilangan 4 kali 6 sama
adalah nomor 6 panjang, nomor 7 bawah, nomor 8 tidur. Nomor bilangan 3 kali 5, 15. Ya. Penulisan lambang bilangan 3 kali 5, 15. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lihat di teka-teki. Setelah kalian presentasikan hasil kerja tadi, coba kita samakan jawabannya. Ih, banyak yang salah. Nomor 1 mendatar itu bulan purnama. Yang nomor 1 ke bawah itu jawabannya burung hantu. Nomor 2 menurun, ayam. Nomor 7 mendatar, yang dilakukan burung hantu yaitu tertawa. Setelah mendengar si ayam jago tadi salah berkokok. Nah, tertawa jawabannya. Yang nomor 8 yaitu tidur. Sudah mempelajari tentang dongeng, sudah mempelajari juga tentang sifat perkalian pertukaran, tentang tarik gerak dinamika, dan yang terakhir tadi sudah mengerjakan LKPD, juga sudah mempresentasikannya. Kalian mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini nanti dijawab, ada 10 soal, tidak lepas dari materi yang sudah Ibu ajarkan. Kalian kasih nama kelasnya, lalu diisi, dibaca dulu soalnya. Dongeng, terus sifat pertukaran. Yang kedua, gerak dinamika tarik. Bagaimana perasaanmu tentang pelajaran hari ini? Coba tunjukkan. Oh, semuanya ada giginya ya, berarti semuanya senang. Oke, terima kasih. Apa yang membuat kalian senang dalam pelajaran hari ini? Mari kita membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan dongeng tadi, Nak? Dongeng adalah cerita yang dibuat berdasarkan pemikiran pembuatnya. Ya. Terus yang kedua tadi sifat pertukaran. Sifat pertukaran itu perkalian jika ditukarkan tempatnya hasilnya akan tetap sama.